Box to Box Media Network. Selanjutnya di Ramadan Pak Budi. Halo, Pak. Harus banget nih video call. Itu lagi apa sih? Papa lagi latihan fisik buat road trip Pulau Jawa sama Laras nih. Oh, makanya stamina Papa mesti prima. Hah? Road trip? Duh, Pak, aneh-aneh aja deh. Ini serius. Road trip Pulau Jawa. Apaan sih? Iya, serius lah. Aduh, aduh, Loh, Papa jatuh. aduh. Podcast drama Ramadan Pak Budi dipersembahkan oleh Netflix Indonesia. Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa lagi nih. Kali ini Pak Gita Wirjawan. Selamat datang Pak Gita di Asumsi Bersuara, Pak. Halo, hai Ray. Ya. Hai. Mungkin untuk sebagian pendengar kita yang belum tahu Pak Gita Wirjawan itu siapa, kayaknya dikit sih, tapi saya perkenalkan lagi saja. Pak Gita Wirjawan ini adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2011 sampai 2014. Sebelumnya pernah juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Modal, ya, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan hari ini kita sama Pak Gita bakal banyak bahas soal peluang recovery Indonesia nih, setelah nanti mudah-mudahan cepat berakhir lah pandemi coronavirus yang sekarang sedang kita lalui gitu. Mudah-mudahan nggak kecepetan nih, mudah-mudahan kita nggak terlalu optimis sudah rekaman soal recovery dari sekarang, Pak. Sebelum kita lebih jauh nih, Pak, saya mau dengar pendapat Bapak nih soal krisis yang sedang terjadi ini dan lebih ke policy response kita. Yang pemerintah kan sudah siapkan 400-an triliun paket ekonomi. Kalau Pak Gita melihatnya gimana, Pak? Oke, thanks Ray, thanks Asumsi atas undangannya. Kalau saya lihat policy response yang sudah diumumkan oleh pemerintah itu luar biasa, bagus, dan mungkin pertanyaannya lebih terkait dengan kecepatan. Ya. Ini kalau lagi krisis kayak begini dengan skala krisis yang begitu dahsyat, semakin cepat kita mengambil langkah untuk mengstimulasi perekonomian itu semakin baik, semakin tinggi chance atau peluang kita untuk bisa menambal luka-luka yang sudah mulai terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Yang kedua tentunya pertanyaannya adalah terkait dengan jumlah, ya kan? Policy response ini kan jumlahnya ini 405 triliun, dan saya udah beberapa kali dalam beberapa forum itu menyampaikan kemungkinan besar itu kurang untuk kebutuhan yang sangat besar menurut saya untuk menutup kesulitan-kesulitan yang sudah mulai terjadi di sektor real. Nah, ini saya selalu mengambil sudut pandang di sektor real itu dari sisi jumlah wirausaha dan jumlah tenaga kerja. Itu kalau saya lihat dari data di BPS itu kurang lebih ada 129 juta yang bisa berdaya karena mereka adalah wirausaha, melakukan wirausaha, dan mereka juga bisa bekerja di organisasi, institusi, pabrik, dan lain-lain. Nah, dengan pendekatan Universal Basic Income aja atau UMR, untuk masing-masing dari 129 juta tenaga kerja atau wirausahawan, itu kebutuhan per bulannya aja kurang lebih 320-an triliun rupiah. Ya kan? Dan saya udah cukup mudah mengambil kesimpulan sebagian besar atau anggaplah 30 atau 40% dari 129 juta manusia tersebut tuh sudah mulai pincang atau mulai kesulitan untuk bisa, paling gampang tuh yang nyata adalah orang-orang atau teman-teman kita yang sebagai tukang cukur, yang sebagai terapis, sebagai aktor, aktris, seniman,
musisi yang semenjak beberapa waktu yang lalu tuh udah nggak bisa berdaya lagi dan mereka nggak ada pendapatan karena dilakukannya kebijakan physical distancing. Nah, kalau 30-40% dari 324 triliun itu nggak ada kapasitas untuk mendapatkan pendapatan atau nggak bisa dikompensasi oleh employer-nya yang juga kesulitan karena pabriknya nggak bisa dibuka, itu udah kurang lebih 100-an triliun per bulan yang dibutuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ketidakpastian mengenai kesehatan ini berlangsung selama hanya 1 bulan saja? Saya belum punya kepastian bahwasanya ketidakpastian mengenai kesehatan ini akan cepat selesai, ya. Mengingat testing yang sudah dilakukan itu masih dikit sekali, ya. Testing yang dilakukan oleh kita itu baru di level atau rasio 150 per 1 juta manusia. Ya, itu masih kurang untuk kita bisa memastikan tingkat penularan dan di mana tingkat penularannya itu yang harus disikapi, apakah lewat physical distancing, lockdown secara komprehensif atau lockdown secara selektif. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain, itu anggaplah Singapura kan testing 150 per 1 juta manusia. Kalau Korea sudah kalau nggak salah 8 ribuan per 1 juta manusia. Per harinya mereka sudah melakukan 20 ribu tes per hari. Amerika Serikat sudah mencapai 10 ribu tes per 1 juta manusia. Nah, ini yang harus dilakukan adalah peningkatan testing dari 150 per 1 juta ke angka kurang lebih 10 ribu. Nah, itu akan makan waktu dan akan makan biaya dan tentunya akan makan upaya-upaya lainnya. Nah, kita belum sampai ke situ untuk bisa mencapai kepastian mengenai berapa lama ini akan berlangsung. Makanya saya berasumsikan bahwa ya kita harus siap-siap untuk minimum 6 bulan ke depan. Nah, kalau 6 bulan ke depan untuk kepentingan jaringan sosial atau social safety net itu ya 100 triliun dikalikan 6 tuh itu aja sudah 600 triliun. Belum lagi kebutuhan untuk fasilitas kesehatan untuk dilakukannya testing, diadakannya ventilator, vitamin C, obat-obatan, tempat tidur rumah sakit, perawat dan dokter. Itu kalau menurut saya tuh jumlah 75 triliun yang sudah dialokasikan dalam bungkusan 405 triliun itu kurang sama sekali, sangat kurang. Nah, ini jadinya hitungan saya tuh beberapa kali saya sampaikan itu bisa mencapai 1.600 triliun hanya untuk kepentingan social safety net. Belum lagi untuk membantu korporasi yang sudah sangat kesulitan. Itu kalau saya lihat dari neraca perbankan nasional itu kurang lebih 6.000 triliun pinjaman yang sudah diberikan ke seluruh krediturnya. Saya udah bisa berasumsi mungkin 30-40% dari yang ada di neraca perbankan itu sudah sangat kesulitan dari sisi sektorial. Macet ya? Karena macet. Mungkin belum semuanya macet, tapi sudah kesulitan karena mereka aja udah mulai kesulitan untuk bayar gaji, udah mulai kesulitan untuk kemungkinan bayar THR, apalagi bayar cicilan, cicilan ke bank, pokok dan bunga. Nah itu kalau kita lihat interest income yang harus diterima oleh perbankan setiap tahun itu kurang lebih 830 triliun. Ya, itu bunga yang disetor oleh kreditur ke perbankan secara nasional setiap tahun. Nah kalau kita bagi 12 per bulannya itu kurang lebih ya 70-an triliun kan yang harus dibayar dalam bentuk bunga saja. Nah, kalau dari angka 830 triliun dalam bentuk bunga atau interest income, per bulannya 70-an triliun, 40% dari 70 triliun aja udah kurang lebih 30-an triliun kan, yang kemungkinan nggak bisa dibayar. Belum lagi pokoknya. Kalau kita mau hitung pokoknya ya kali 2 aja lah, dengan asumsi bunga yang harus dibayar sama dengan pokok yang harus dibayar, itu saja per bulannya udah 60-an triliun. Yang kemungkinan nggak bisa dibayar oleh kreditur, ya kan? Nah itu di atas 100 triliun per bulan yang nggak bisa dicapai oleh wirausahawan ataupun tenaga kerja yang nggak bisa bekerja di pabrik, nggak bisa kerja di kantor, nggak bisa kerja di manapun. Jadinya ini angkanya, ya saya sih selalu beranggapan di dalam kue perekonomian ini kan aktor yang
satu-satunya aktor yang bisa lebih proaktif adalah pemerintah. Ya. Iya kan? Rakyat nggak bisa lah diharapkan untuk lebih proaktif. Walaupun kita berasumsi atau berpikir bahwasanya korporasi besar itu bisa lebih proaktif, saya juga menyadari banyak korporasi kecil, menengah, dan besar itu sudah sangat kesulitan. Jadi untuk diharapkan mereka lebih proaktif, membantu, nggak bisa. Ya. Oleh karena itu timbullah konsep gimana nih ya caranya minjem dari dalam negeri juga likuiditas terbatas, minjem dari luar negeri juga likuiditas terbatas. Karena kalau saya lihat pasar internasional ini terpengaruh oleh data-data yang keluar dari Amerika Serikat, Eropa, dan pasar-pasar perekonomian maju lainnya. Amerika Serikat ya udah sampai 2 hari yang lalu tuh yang nganggur secara kumulatif udah 22 juta manusia. Ya kan? Langsung Tingkat naiknya pengangguran luar biasa. Tingkat pengangguran dalam hampir. waktu vertikal ya kayak huruf I gitu loh. Dan itu dalam 2 bulan tingkat pengangguran di Amerika Serikat naik dari 3,3% ke mungkin sekitar 16-17%. Ini nggak pernah kejadian. Kalau di Great Depression tahun 30-an itu naik dari 4-5% ke 24%, makan waktu 3 tahun. Ini hanya dalam waktu 2 bulan naik dari 3,3% ke 17%. Dan hampir pasti dalam beberapa bulan ke depan ini akan meningkat ke 25-30%. Nah, data-data seperti itu akan mempengaruhi sentimen pasar dan tentunya akan mempengaruhi keadaan pasar uang, dan itu akan semakin sulit untuk negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang untuk meminjam dengan suku bunga yang rendah. Ya, Pak, kan kalau tadi Pak Gita sebut kita perlu minimal 1.600 triliun nih, 4 kali lipat dari paket yang udah digelontorkan pemerintah. 1.600 triliun itu kan juga kalau nggak salah, kalau hitungan saya nggak salah mungkin sekitar 15% PDB lah ya. Sementara kita 10%, tadinya kan 10%. Oh, 10% PDB. Kemudian PDB kita tuh kurang lebih 16.000 triliun. Oke, berarti 10%, dan mungkin itu bahkan 2/3 dari APBN kita tadinya ya, sebelum kita tahu ada semua ini. Nah itu responsible ya untuk kita hutang sebanyak itu, atau untuk kita melakukan pembiayaan sebanyak itu, gimana kita nggak tahu gimana membayarnya kemudian hari. Ya, jadi gini, nggak ada lah manusia yang suka utang, ya kan? Ya. Kita semua anti utang, ya kan? Ya. Utang itu sebetulnya penyakit, ya kan? Tapi sekarang pertanyaannya adalah survival. Gimana untuk kita bisa survive, ya kan? Kalau cadangan kita mencukupi, oke-oke aja. Cadangan kita itu hanya sekarang tinggal kurang lebih 120-an miliar dolar. Itu hanya cukup untuk membeli import kurang lebih 7 bulan. Oke? Nah, kita kan masih sangat tergantung terhadap import untuk bahan baku dan juga bahan non baku yang sudah semi selesai dan selesai secara keseluruhan. Tapi kita menginginkan cadangan devisa itu untuk dialokasikan untuk hal-hal untuk importasi dan lain-lain. Tapi di luar itu ya gimana? Karena sekarang kalau saya lihat dari sisi sektor real aja, itu sudah cukup banyak perusahaan dan pengusaha kecil menengah yang sudah impaired secara temporer. Dan kalau mereka impaired secara temporer, ini kalau ibarat kata analoginya atau metafornya itu kalau orang udah pincang, dia nggak dikasih obat, nggak dikasih tongkat, nggak dikasih fasilitas, ya kemungkinan dia lumpuh secara permanen. Ini akan lebih parah lagi. Dan saya melihat resiko kita bergerak dari temporary impairment menuju permanent impairment itu nggak kecil. Dan kalau ini nggak dibantu, mulai dari social safety net, apalagi untuk kepentingan mereka bisa mencicil ke bank, risiko permanent impairment terhadap kesulitan kita untuk bisa berkesinambungan secara perekonomian itu besar sekali. Dan ini mereka ini dan kita juga harus dibantu. Kalau enggak ya kita akan pasti atau hampir pasti mengalami penciutan skala ekonomi. Dan itu kalau menurut saya agak disayangkan. Yang pertama jadi kesehatan sosial, kedua adalah gimana untuk kita bisa nggak menuju
ketidakbisaan secara permanen. Iya, Pak, saya sempat dengar interview Pak Gita di TV One kalau nggak salah ya. Pak Gita bilang jika pembiayaan domestik dan internasional sudah tidak memungkinkan, tentu di luar kemarin kita sukses jual surat utang Betul. 4,3 miliar dolar ya. Maka kita sebaiknya melakukan pelonggaran kuantitatif alias cetak uang kan. Ini juga inline sama sebenarnya di Perpu Stabilitas Ekonomi kemarin itu sudah membolehkan Bank Indonesia untuk membeli obligasi di pasar primer ya alias itu cetak uang gitu kan. Kalau kita dulu belajar pengantar makro gitu kan, cetak uang biasanya akan berujung pada inflasi gitu Pak. Kan seremnya kan di situ. Kalau dari Pak Gita ini menurut Pak Gita gimana caranya supaya bisa dijaga gitu, jangan sampai terjadi inflasi kalaupun kita harus cetak uang untuk membiayai semua paket-paket yang tadi kita udah sebut. Iya. Pertama-tama, ini pencetakan uang atau pelonggaran kuantitatif itu bukan pilihan pertama kita, bukan pilihan pertama saya. Ini pilihan terakhir untuk kita semua, ya kan? Tentunya ini harus digarisbawahi. Kita harus mengeksplor alternatif-alternatif lain yang semestinya lebih bijaksana. Tapi kalau kita udah stuck dan kita nggak bisa mendapatkan alternatif lain yang viable atau yang lebih memberikan kepastian, ya itu akan sulit, mau nggak mau kita harus ke sini. Nah, kalau ini dilakukan, itu tentunya harus tepat sasaran penggelontoran dananya. Dan ini sekali lagi saya garis bawahi, ini untuk kepentingan social safety net, ya kan? Dan social safety net itu sederhananya hanya untuk kita bisa menjaga gaya hidup kita, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum, ya kan? Jadi nggak akan untuk kepentingan augmentasi gaya hidup kita. Ya nggak mungkin lah kalau ini dilakukan secara tidak bijaksana, di mana duit ditaruh di atas meja untuk dia bisa beli apapun saja yang dia inginkan. Ya itu kalau menurut saya bukan desainnya ke situ. Nah kalau ini hanya untuk mempreservasi gaya hidup, itu tentunya akan menjaga atau memitigasi resiko inflasi. Dan apalagi kalau ini ditambah dengan kebijakan-kebijakan di mana penggelontoran dana ini tidak disasarkan untuk investasi jangka panjang. Itu akan lebih memitigasi resiko inflasi. Kenapa? Kalau duit ini dipakai untuk investasi jangka panjang atau capital expenditure, itu sangat rentan sekali terhadap risiko inflasi. Karena investasi jangka panjang tuh kemungkinan besar akan terkait dengan namanya importasi barang-barang. Ya, apalagi sekarang supply chain-nya atau rantai pasoknya ini sudah terdisrupsi. Jadi dengan terdisrupsinya rantai pasok di pabrik-pabrik di Tiongkok dan di negara-negara lain, satu, ini datangnya akan lambat, dua, akan lebih mahal harganya. Ya, semakin kita melakukan investasi jangka panjang, semakin kita akan melakukan imported capital goods, ya semakin adanya resiko inflasi. Nah, kalau kita jaga, ini hanya untuk kepentingan social stability atau stabilitas sosial. Kalau kita jaga ini untuk tidak dilakukannya investasi jangka panjang, saya cukup yakin kita bisa menjaga inflasi di level-level yang masih bisa ditoleransikan. Ya, Pak, mungkin saya mau coba flashback terakhir ke krisis yang sebelumnya, Pak. Krisis yang sebelumnya kan kurang lebih 12 tahun yang lalu nih, di 2008. Menurut Pak Gita, kalau kita tarik paralelnya, lebih mirip atau lebih beda lah krisis yang sekarang dengan krisis yang sebelumnya kan. Kalau misalnya dulu krisis lebih terfokus di industri keuangan misalnya, tapi sekarang benar-benar mobilitas semua orang-orang terhenti gitu. Kalau menurut Pak Gita, ini ada lesson learn yang bisa kita ambil dari 2008 atau it's a totally different ball game? It's almost a totally different ball game. Dalam arti kata 2008 dan 99 itu yang bisa menjaga stabilitas relatif ya, menjaga stabilitas ekonomi itu adalah UMKM, ya kan? Tapi sekarang bedanya yang justru lebih kena ini adalah UMKM. Kenapa? Penjual nasi goreng, penjual ayam goreng, dia nggak bisa buka warung karena adanya PSBB.
karena adanya physical distancing. Penjual pedagang kaki lima yang jualan kain di pinggir jalan, dia nggak bisa jualan, nggak boleh, dirazia bahkan, ya kan, oleh petugas. Dan itu udah banyak sekali yang kena. Dan hal-hal seperti itu nggak kejadian di tahun 2008. Jadi resiliensinya masih ada di 2008, bahkan di tahun 98. Dan yang kedua mungkin perbedaannya adalah waktu tahun 2008 itu terjadi krisis kepercayaan antar bank, ya kan? Karena yang satu mau minjem dari bank yang lain, tapi bank yang satunya berpikir bahwa ini orang risiko defaultnya tinggi karena dia nggak ada likuiditas, ya kan? Kalau sekarang itu nggak ada isu ketidakpercayaan satu sama lain atau antar bank, ya kan? Bahkan bisa dibilang capital adequacy-nya atau permodalannya atau kekuatan modalnya itu jauh lebih kuat sekarang dibanding tahun 2008, jauh lebih kuat dibanding tahun 98. Tapi karena telah diberlakukannya policy physical distancing, karena tidak adanya mobilitas, karena tidak adanya aktivitas secara fisik, ya aggregate demand itu jatuh, ya kan? Jatuh sehingga, dan ini bukan hanya di 1-2 sektor aja, tapi hampir di seluruh sektor, ya kan? Kalau ada yang berpikir bahwasanya sektor digital itu akan lebih robust dikarenakan COVID-19, saya kurang sepakat. Karena secara keseluruhan itu aggregate demand itu drop yang biasanya kita keluar kantor, kita makan, kita belanja di toko dan segalanya. Karena sekarang kita di rumah, kita lebih banyak masak. Kita lebih banyak mengontrol diri supaya kita lebih sehat. Dan untuk melakukan hal-hal seperti itu, ya menurut saya demand untuk barang dan jasa itu nggak seperti level-level sebelumnya. Dan itu saya rasa menyeluruh, bukan hanya di offline tapi di online juga. Jadi walaupun dia digital produknya bisa di-develop dan dijual semua secara online dan dari rumah, tapi kalau nggak ada yang kuat beli juga, dia akan kena juga pasti kan. Betul. Yang biasanya belanja di marketplace 10 item, tapi karena dia nggak bisa nyukur rambut, dia nggak ada pendapatan, karena dia nggak bisa melakukan pedicure atau manicure, karena dia nggak bisa ngojek, karena dia nggak bisa membaca puisi, karena dia nggak bisa nyanyi di atas panggung, dia nggak ada pendapatan, ya nggak mungkin lah dia beli 10 barang lagi di online, iya kan? Dia akan beli mungkin lebih dikit daripada 10, mungkin ke 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Jadinya ini totalitas penurunan demand atau agregat demand itu nyata. Dan itu saya rasa akan tercermin dalam hampir segala pilar atau vertikal. Tentunya demand untuk barang-barang atau bahan sembako atau bahan-bahan pertanian, peternakan itu tetap ya stabil, bahkan ada peningkatan sedikit karena kita lebih banyak makan di rumah dan segalanya. Terus yang terkait dengan hal-hal yang basic sekali itu menurut saya cukup resilient. Iya. Kalau Pak Gita melihatnya nanti recovery-nya akan seperti apa ya? Apakah misalnya ketika misalnya physical distancing sudah boleh dikurangi atau sudah berhenti gitu, recovery-nya ini akan mulai dari mana? Akan sektor-sektor apa yang bisa mulai dulu? Mungkin kalau kita bisa kalau kita bisa lihat kan kita juga di akhir suatu resesi kan pasti ada recovery, pasti ada boom cycle lagi gitu. Kalau kita mau ikut ride the recovery wave nanti, kalau Pak Gita melihatnya sektor-sektor apa nih yang akan recovery duluan? Ya, oke. Mungkin ilustrasinya sederhana. Kalau kita biasanya per bulan itu makan coklat 1 bungkus, terus karena kita pendapatannya berkurang, terus kita menunggu krisis ini berlangsung anggaplah selama 6 bulan, apakah di bulan ke-7 kita akan makan 7 coklat? Enggak, kita tetap akan makan 1 coklat, ya kan? Tapi ada beberapa sektor yang diwarnai dengan istilah namanya pent up demand. Ya. Contohnya pariwisata, ya. Kalau kita tadinya sekeluarga udah
berpedoman untuk liburan setiap kuartal ke satu tempat. Terus karena kita selama 2 kuartal kita nggak bisa berpergian ke 2 tempat. Nah, itu ada kemungkinan setelah kita menunggu sampai COVID-19 ini selesai di kuartal ketiganya, kita mungkin bakal borong tuh ke 3 tempat sekaligus. Iya kan? Jadinya di sektor pariwisata itu prospek untuk terjadinya pent up demand, jadinya akumulasi demand dari sebelum-sebelumnya yang tidak bisa diaktualisasikan untuk diaktualisasikan di kemudian hari, itu lebih nyata daripada consumables seperti yang kita konsumsi sehari-hari, apakah itu coklat, atau kalau kita beli motor setahun, hanya karena kita nggak mampu beli motor, selama 6 bulan, apakah berarti kita akan beli 3 motor di kuartal 3? Enggak, kita tetap akan beli 1 motor aja, karena kebutuhannya cuma 1. Dan kita hanya berkapasitas untuk mengkonsumsi 1 motor atau 1 coklat. Nah, itu saya rasa akan tercermin nanti dalam gaya atau cara pemulihan yang akan terjadi. Jadinya yang paling nyata nanti adalah di sektor pariwisata, yang kelihatan spike-nya itu tinggi. Ya, kalau kita tarik ke Great Depression dulu kan dia baru kelar ketika Roosevelt waktu itu bikin New Deal kan ya, jadi kan dia lama nggak naik-naik, terus bikin New Deal, oke, kita bangun infrastruktur kemana-mana, sama waktu itu kebetulan lagi ada perang juga, jadi dia build up production untuk perang segala macam untuk supaya keluar dari Great Depression itu. Kalau Pak Gita melihat ketika nanti physical distancing ini kelar, apakah perlu ada ekspansi fiskal seperti itu, atau harusnya nggak segitunya? Saya melihat ini tentunya dengan asumsi ya, kita bisa recover. Dan saya hanya berpendapat recovery ini hanya bisa terjadi secara optimal kalau pelonggaran kuantitatif dipertimbangkan. Nah, dengan asumsi seperti itu, saya melihat adanya prospek atau peluang bukan hanya untuk kita melakukan hal-hal dari sisi perekonomian yang lebih baik untuk kita semua dan planet kita. Contohnya, kita akan lebih peka lingkungan, ya kan? Kita tentunya akan mengarah ke aktivitas ekonomi yang lebih peka terhadap lingkungan. Apakah itu berarti kita lebih banyak menggunakan renewable energy seperti geothermal, panas bumi, dan solar, dan wind, dan hydro. Itu saya rasa akan terjadi. 2, kita tentunya akan lebih hati-hati untuk tidak melakukan emisi karbon. Saya sekarang sudah sangat menyadari bahwasanya kita ternyata bisa produktif di rumah. Kita nggak perlu ke kantor untuk produktif, ya kan? Dan itu nanti akan mempengaruhi kebutuhan kita untuk ke kantor. Dan itu nanti akan mempengaruhi sektor real estate, termasuk commercial real estate. Saya merasa mungkin demand untuk commercial real estate ke depan itu nggak seperti apa yang kita pikirkan selama ini, akan lebih rendah daripada apa yang kita pikirkan selama ini, dan itu menurut saya itu lebih bagus, karena semakin kita tidak ngantor, semakin kita tidak melakukan emisi karbon, semakin baik untuk planet kita, ya kan? Nah, terus kalau umpamanya stabilitas sosial bisa dijaga dan kita bisa mencegah terjadinya permanent impairment terhadap korporasi yang kecil, menengah, dan syukur-syukur yang besar juga, itu kalau menurut saya bisa diekori dengan industrialisasi. Dan industrialisasi ini kalau menurut saya cukup imperatif. Kenapa? Karena kita sudah menyadari kerentanan atas ketergantungan kita terhadap supply chain yang sangat terkonsentrasi di satu tempat, iya kan? Dan ini bukan hanya dirasakan oleh kita di Indonesia saja, tapi sudah dilakukan, dirasakan oleh banyak negara di dunia yang nggak bisa mendapatkan N95, yang nggak bisa mendapatkan ventilator, yang nggak bisa mendapatkan obat-obatan, yang mana itu semuanya hanya diproduksi di satu negara saja. Nah, ini akan terjadi pergeseran postur kebijakan. Dan postur kebijakan itu saya rasa nanti akan diekori dengan proses industrialisasi atau reindustrialisasi. Dan saya melihat ini
bisa terjadi di Indonesia kalau tentunya kita itu stabil menghadapi pandemi ini, dan kalau kita bisa keluar dari pandemi ini, kita bisa melihat Indonesia dan juga Asia Tenggara itu lebih berperan dalam melakukan industrialisasi untuk kebutuhan seluruh mancanegara di dunia. Dan itu akan bagus karena kita dengan 265 juta manusia di Indonesia tuh ya kita punya kepentingan untuk semakin banyak tenaga kerja itu diberdayakan. Ya, ini berkaitan juga nih Pak tentang perdagangan internasional. Bapak kan sebelumnya di Menteri Perdagangan, sekarang juga aktif di Kadin kalau nggak salah ya Pak. Jadi di salah satu webinar Pak Gita sebelumnya saya pernah dengar, Pak Gita ada bilang bahwa banyak negara sekarang cenderung lebih proteksionis kan ya, memastikan peralatan medis cukup, pasokan pangan cukup, nggak mau ekspor, dan arahnya nanti lebih ke bilateral gitu, hubungan antar negara, tidak lagi suatu perjanjian multilateral semua negara cukup satu-satu segala macam. Kalau Pak Gita melihatnya yang apa yang perlu dilakukan pemerintah kita gitu untuk memastikan pasokan barang-barang esensial itu tetap yang mungkin membutuhkan impor ya tetap aman, dan gimana mempersiapkan industri kita ke depannya supaya bisa self sufficient juga untuk beberapa barang-barang yang penting gitu. Ya, kalau saya lihat bilateralisasi ini akan berkesinambungan. Dan saya beberapa kali dan selama ini berhipotesa bilateralisasi atau bilateralism itu lebih di-drive oleh dua hal, ya. Tentunya banyak hal, tapi dua hal utama. Yang pertama itu adalah rasio Gini. Rasio Gini itu adalah kesenjangan, ya kan? Kesenjangan ini semakin meningkat di seluruh mancanegara, bukan hanya di perekonomian berkembang, tapi di perekonomian maju, negara maju, ya kan? Dan semakin kesenjangan ini nganga dan meningkat, itu semakin sulit untuk satu pihak berbicara dengan pihak yang lain, ya kan? Dan itu yang menyebabkan multilateralisasi sangat sulit dicapai. Dan yang kalau menurut saya titik klimaksnya itu adalah waktu Trans-Pacific Partnership. Itu tidak bisa diaktualisasikan. Ya, TPP. Itu kan sebetulnya kan sangat indah. Itu mencerminkan aspirasi dan paradigma abad ke-22 mengenai apakah itu intellectual property kayak, mengenai human rights kayak, mengenai government procurement kayak, atau apapun lah. Tapi itu tidak bisa dipahami oleh negara-negara yang masih rentan dengan kesenjangan. Belum lagi polarisasi percakapan politik di dalam negerinya yang menyulitkan. Kalau di Amerika Serikat ada yang paling kanan banget, ada yang paling kiri banget. Sentralnya tuh semakin berkurang. Dan kalau menurut saya multilateralisasi itu hanya bisa maju ke depan kalau sentralitasnya itu kuat. Tapi dengan kesenjangan yang begitu kental, itu sentralitas tuh semakin tipis. Dan itu semakin sulit untuk memultilateralisasikan percakapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah unsur produktivitas. Ya. Saya selalu menggunakan metrik namanya marginal productivity on a purchasing power parity basis. Intinya produktivitas masing-masing negara itu berbeda. Paling gampang kita melihat kontras antara Indonesia dengan Singapura. Singapura itu produktivitas per orang per tahunnya itu kurang lebih $140.000. Itu kapasitas masing-masing orang di Singapura untuk membuahkan barang dan jasa per tahun, sejumlah $140.000. Di Indonesia cuma $24.000. Nah, sekarang kalau kita harapkan untuk Singapura dan Indonesia masuk dalam bungkusan multilateral, saya rasa sulit sekali. Karena ada satu negara atau perekonomian yang jauh lebih efisien, jauh lebih produktif, di mana kita sangat tidak seproduktif mereka. Jadinya ya kita mau nggak mau hanya milih untuk melakukan bilateralisasi dengan negara-negara yang anggaplah mungkin produktivitasnya nggak jauh-jauh beda, anggaplah yang lebih gampang bisa diajak ngomong, gitu loh. Nah itu jadinya akan sangat mewarnai perekonomian dunia. Tapi saya juga punya pandangan bahwasanya COVID-19 ini bisa meng-equalize
semuanya. Karena kita udah melihat dan menyaksikan teman kita, saudara kita, temannya teman kita, temannya saudara kita, saudaranya jauh dari saudara kita, itu meninggal. Terlepas dari kekuasaan mereka, kekayaan mereka, ketampanan mereka, latar belakang religi mereka, latar belakang etnis, latar belakang geografi. Jadinya ini dengan COVID-19 ini membuahkan playing field yang lebih level. Nah, dengan terjadinya atau kemungkinan terjadinya leveling of the field atau equalisasi dari keanekaragaman, ini kalau menurut saya bisa menjadi runway atau peluang untuk kita bisa melakukan percakapan multilateral. Karena diferensiasinya atau perbedaan satu sama lainnya itu mau nggak mau akan menurun. Karena equalisasi yang terjadi dikarenakan oleh COVID-19. Nah, itu saya cukup berharap bahwa pasca COVID-19 ini kita bisa melihat kesenjangan yang berkurang, kita bisa melihat kesadaran satu perekonomian untuk membantu perekonomian lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, kita bisa lebih melakukan multilateralisasi. Nah, kalau multilateralisasi itu dilakukan, tentunya diversifikasi pasok, rantai pasok atau supply chain, itu bisa lebih terjadi sehingga industrialisasi itu bisa lebih kelihatan di banyak tempat, bukan hanya di satu atau dua tempat. Ya harusnya ketergantungan kita akan supply suatu barang dari suatu negara akan berkurang gitu, Pak. Ya, intinya itu. Kalau tentang investasi juga Pak, saya pengen tanya. Kan pasti investor itu ketika ingin decide untuk tanam investasi langsung misalnya ke Indonesia, dia pasti akan lihat salah satu yang paling utama kan iklim regulatorinya, trust terhadap pemerintah gitu. Si COVID-19 ini kan mengetes sebenarnya pemerintah-pemerintah di semua negara ini responnya kayak gimana, dan respon pemerintah terhadap COVID itu kan akan menimbulkan suatu sentimen juga kan harusnya. Ini pemerintahnya benar nih kerja ini, pemerintahnya enggak gitu. Menurut Pak Gita, penanganan wabah di Indonesia ini akan ngaruh nggak ke kepercayaan investor ke depannya untuk setelah misalnya wabahnya udah berakhir untuk menanamkan modal lebih banyak di Indonesia? Gitu? Sangat, sederhananya sangat mempengaruhi persepsi mengenai iklim investasi kita, mengenai aktualitas mengenai iklim investasi. Tapi dalam aktivitas investasi itu yang lebih penting adalah persepsi, ya kan? Karena investor di luar negeri itu ngomong satu sama lain, ya kan? Mereka bertanya satu sama lain, menurut lo gimana sih kalau invest di Indonesia? Dan itu hanya perlu satu atau dua orang aja yang ngomong, yang berbobot ya, punya kredibilitas. Kalau dia bisa ngomong bahwa ternyata investasi di Indonesia itu baik, apalagi mengingat caranya pemerintah Indonesia, apakah itu di pusat ataupun di daerah, melakukan persiapan apapun lah untuk menanggulangi pandemi ini. Nah, itu akan sangat mempengaruhi, dan saya sih melihat mungkin sekarang bukan waktunya untuk mencari investasi. Kenapa? Karena hampir setiap negara dari 216 negara di dunia ini lagi pusing tujuh keliling mengenai dirinya sendiri, ya kan? Walaupun modalnya mereka jauh lebih besar daripada kita, tapi mereka juga lagi pusing mikirin diri sendiri. Nah, ini kalau menurut saya beberapa bulan ke depan nih akan lebih terjadi konsolidasi dalam diri masing-masing sebelum dilakukannya eksportasi modal. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, menurut Pak Gita, bagaimana dunia setelah Corona, Pak? Apa yang akan berubah gitu, the shape of the global economy gitu? Apakah Cina akan lebih prominent lagi karena mereka cenderung lebih cepat ya menyelesaikan masalah corona, sementara Amerika masih berjibaku nih sampai sekarang, atau justru banyak negara yang akan mencoba mengurangi ketergantungan mereka terhadap Cina, kalau Pak Gita melihat? Saya dalam school of thought yang berpikir bahwa rekalibrasi geopolitik dunia itu nggak akan seketika, ya, itu akan makan waktu. Ya, ada yang berpikir bahwa dengan COVID-19, dengan penanggulangan
COVID-19 oleh Tiongkok, itu bisa kelihatan mereka akan lebih prima dibanding Amerika Serikat. Tapi saya melihat secara struktural masing-masing negara antara Tiongkok dengan Amerika itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Kalau Amerika Serikat, kalau menurut saya itu cara persiapannya itu kurang terkoordinasi, ya kan? Iya. Antara pusat dengan negara bagian. Tapi bagusnya dengan Amerika itu dengan sistem komunikasi yang transparan, real time dan cukup inklusif. Mereka bisa mengoreksi diri, ya cukup cepat. Tiongkok tentunya dengan sistem yang agak beda, yang sedikit mungkin supresif, tapi mereka bisa membuahkan pedoman kerja yang sangat efektif di lapangan, ya kan? Nah ini dua sistem yang beda, tapi kalau menurut saya in the long run atau dalam jangka panjang itu bisa membuahkan pemulihan ekonomi sosial yang cukup baik lah. Nah beyond that, kalau saya lihat itu kita harus lihat struktur perekonomiannya, ya kan? Kalau Amerika itu dia memiliki demografi yang muda, dia memiliki energi yang berlimpah-limpah dengan fracking, gas, minyak, dan juga batu bara. Kalaupun batu bara masih perlu diperlukan di kemudian hari. Yang ketiga adalah inovasi yang banyak sekali terjadi di Silicon Valley yang digunakan oleh seluruh dunia sekarang, ya kan? Jadinya energi, demografi, dan inovasi. Di Tiongkok, inovasi juga sudah kelihatan. Energi mereka kekurangan, ya kan? Terus demografi mungkin mereka agak kekurangan karena dengan one child policy, ini generasi yang sekarang ini sudah tidak sereproduktif seperti yang dulu, dan itu akan menyulitkan mereka secara demografis. Yang terakhir mungkin kita komparasikan dari sisi utang. Ya, utangnya Tiongkok itu kalau saya lihat neraca perbankannya itu lebih dari 300% terhadap PDB. Ya, utang yang ada di seluruh perbankan nasional di Tiongkok itu lebih dari 300%. Di Amerika Serikat itu masih kurang lebih 200%. Sedangkan defisit fiskalnya di Tiongkok sama di Amerika mungkin hampir sama, tapi Tiongkok setelah 25 tahun mengalami current account surplus, itu mereka mengalami current account deficit tahun lalu. Dan ini dengan terjadi udah defisit dan dengan terjadinya supply shock di Tiongkok dan terjadinya demand shock, penurunan aggregate demand di seluruh dunia, kemungkinan besar Tiongkok akan mengalami current account deficit lagi di tahun 2020. Nah, itu akan menyulitkan mereka secara struktural untuk mengumpulkan mata uang luar negeri kalau current account-nya nggak surplus lagi. Tapi ini bukan semata Amerika nggak punya kekurangan-kekurangan, ya mereka banyak sekali kekurangannya. Salah satunya adalah mereka selalu melakukan pencetakan uang itu sebagai solusi untuk segalanya. Nah, itu saya kurang sependapat di situ. Tapi intinya saya rasa nggak seketika perubahan kontur geopolitik. Iya, Pak Gita, ini ada beberapa pertanyaan dari komunitasnya Asumsi nih, ada beberapa di WA grupnya Asumsi. Kemarin saya nanya, ada pertanyaan nggak buat Pak Gita? Saya mau bacain beberapa ya. Pertama nih Pak, dari Adi, apa peran WTO nih Pak untuk mengatasi lesunya perdagangan internasional selama pandemi ini? Kalau Pak Gita melihatnya mereka ada berperan nggak Pak? WTO itu didesain untuk menciptakan suasana multilateral, satu ya. Dua, tentunya untuk menghakimi kalau ada anggotanya yang tidak mengikuti peraturan, ya kan? Tapi saya melihat akhir-akhir ini efektivitas WTO atau World Trade Organization itu tidak setinggi apa yang dulu diaspirasikan. Mengingat begitu besarnya, begitu meningkatnya bilateralisasi, dan sayangnya yang paling bilateralis sekarang ini adalah Amerika Serikat, ya kan? Mereka mengambil sikap khususnya terhadap Tiongkok, ya kan? Mereka memberikan tekanan terhadap Tiongkok kalau tidak ditandatangani trade deal kemarin di bulan Januari, mereka akan mengenakan tarif, dinaikin ke 15% dan segalanya. Tentunya dengan kondisi Tiongkok tuh mau membeli antara 150 sampai 250 miliar bahan-bahan
pertanian yang akhirnya disepakati juga oleh Tiongkok. Dan itu pendekatan-pendekatan bilateral yang menurut saya kurang sehat oleh Amerika Serikat, karena mereka melihat hanya satu metrik, yaitu defisit neraca perdagangan itu tidak bagus. Saya kurang sepakat cara pandang seperti itu, ya. Saya melihat justru banyak negara tuh terus harus berdefisit supaya dia bisa melakukan produksi dalam negeri, karena banyak komponen-komponen yang masih harus diimportasi, ya kan? Nah itu saya rasa efektivitas WTO sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi sekali lagi saya berharap dengan terjadinya COVID-19 ini, dengan pemulihan yang bisa terjadi setelah COVID-19, ini ada kemungkinan terjadinya equalisasi segala hal. Dan itu akan memudahkan untuk kita bisa berbicara satu sama lain secara multilateral. Dan itu nanti tentunya akan memberikan peran yang sangat besar untuk WTO, untuk menciptakan suasana batin yang lebih adil dan bijaksana. Dan dia akan lebih bisa menghakimi satu sama lain. Ya, Pak, ada lagi dari @GFF RZKY. Sektor perdagangan mana yang masih berpeluang tumbuh di saat krisis COVID-19 ini? Dan bagaimana pemerintah bisa mengkapitalisasi peluang tersebut untuk kemaslahatan bersama tanpa mengurangi fokus ke kesehatan tentunya. Terima kasih. Lagi-lagi di era pandemi ini Pak, sektor yang masih bisa tumbuh kalau menurut Pak Gita. Pasca atau selama pandemi? Kayaknya selama deh. Mungkin selama dulu deh. Ya. Kalau selama pandemi ini kan kita lebih merangkul virtual dibanding fisikal, ya kan? Jadi apapun yang virtual itu tentunya lebih diminati, tentunya telekomunikasi itu lebih diminati, karena kita sekarang lebih banyak melakukan telekomunikasi, apakah lewat WhatsApp, email, Zoom, Hangout, Team, dan segalanya, dan itu tentunya setiap kali ada data dan suara yang lewat dalam pipa, itu membuahkan keuntungan untuk siapapun yang berperan dalam proses telekomunikasi ini. Dan tentunya digital juga, tapi saya lihat secara keseluruhan tetap akan terpengaruh oleh penurunan aggregate demand, tapi kalau menurut saya lebih baik daripada sektor-sektor lain seperti pariwisata, seperti food and beverage, seperti hospitality. Ya kan, itu kalau menurut saya dua hal yang mungkin bisa dipertimbangkan atau bisa diberdayakan selama pandemi ini terjadi. Kalau dalam konteks perdagangan secara keseluruhan selama pandemi ini, saya nggak melihat adanya peluang-peluang besar yang bisa dilakukan, karena kenyataannya ini sudah terjadi dan akan terus terjadi penurunan demand untuk segala hal kecuali berkomunikasi. Ya, oke. Pak, mungkin terakhir dari saya deh Pak. Kan banyak orang yang bertanya-tanya nih Pak. Pak Gita ini sekarang kesibukannya apa sih? Gitu sejak 2014 lama nggak terdengar di publik. Baru sekarang saya mulai lihat lagi Pak Gita sering ada. Apa nih Pak kesibukannya, dan apakah ada rencana comeback lagi nih Pak ke depannya? Oh enggak. Saya tuh jujur udah 5 tahun terakhir itu banyak mengajar. Jadi saya ngajar di dalam negeri dan ngajar di luar negeri juga. Saya mendirikan sekolah public policy. Hampir setiap minggu saya ngajar di situ. Nama sekolahnya School of Government and Public Policy, SGPP. Saya juga membantu mengeluarkan publikasi atau jurnal akademis namanya Strategic Review. Saya cukup banyak di situ, tapi di luar itu saya juga sibuk dalam dunia usaha. Ada juga di teknologi, ada juga di real estate, ada juga di sumber daya alam. Tapi semakin hari saya semakin aktif di dunia akademisi. Tapi akhir-akhir ini saya cukup terpanggil untuk menyuarakan pendapat saya. Mengingat kedalaman permasalahan yang kita alami dan harus lewati. Makanya ya panggilan ini hanya semata dari sudut pandang akademis saja. Nggak ada yang lain, jujur. Kita
senang sekali menjadi salah satu tempat di mana Pak Gita mau hadir dan share tentang pandangan Bapak soal ini, Pak. Pak, mungkin terakhir banget, apakah ada hal yang mungkin saya belum sempat tanyakan, tapi penting untuk diketahui oleh pendengar Asumsi Bersuara tentang krisis ini dan apa yang harus dilakukan gitu? Saya tetap melihat ini akan menjadi ujian ya untuk seluruh lapisan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan ujian ini bisa terjadi dalam banyak dimensi. Salah satunya adalah dalam dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan ini bisa terjadi di level kota, RT, RW, camat, lurah, dan juga di kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan kita tuh sudah melewati dan mengalami dan kemungkinan akan terus mengalami era yang saya sebut likership. Kita tuh mendapatkan gratifikasi instan lewat sosmed kalau kita di like, apakah di Instagram ataupun di Facebook ataupun di Twitter gitu ya. Tapi ujian ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, di mana nanti masyarakat luas tuh akan menilai siapapun itu lebih berdasarkan kepemimpinannya, bukan likership-nya. Dan ini menurut saya era yang mana kita akan lebih bisa mengukur leadership dibanding likership. Dan siapapun yang bisa lebih merangkul leadership dibanding likership, itulah seseorang atau teman-teman yang bisa membawa kita keluar dari masalah atau permasalahan. Ya, oke. Pak Gita Wirjawan, terima kasih banget atas waktunya sudah hadir di sini hampir sejam ngobrol-ngobrol dengan kita di Asumsi Bersuara. Terima kasih banyak, Pak. Thank you, Ray. Ya, untuk para pendengar, terima kasih udah dengerin kita sejam ini. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Pak Gita Wirjawan, ada akun sosial media yang mau dipromosikan, Pak? Nggak usah. Saya kalau komentar aja di Twitter aja kok. Kalau di Twitter, ya. Oke, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.